Iman bukan sesuatu yang hanya berkaitan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Karena itu hari ini mari kita melihat tindakan iman seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang harus kami lakukan di hari ini. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang akan menjamah hati dan pikiran agar kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu dalam tuntunan kasih-Mu, diterangi dengan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 22 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini sangat menegangkan sebenarnya kalau kita betul-betul menghayati apa yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini. Tetapi dengan iman dari Abraham yang kita lihat yang sangat luar biasa, iman yang bertumbuh, ada tahapannya, ada prosesnya. Iman yang bertumbuh dari ujian yang kecil hingga ujian yang besar. Ketika Abraham diuji dengan ujian yang besar seperti ini, dia sudah melewati ujian-ujian sebelumnya. Tetapi dia tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara ada dalam ujian yang besar, saudara sudah melewati ujian-ujian yang lain, maka untuk ujian ini jangan menyerah. Tuhan memberikan pertolongan. Untuk Abraham, Tuhan menolong di hari-hari sebelumnya. Hari ini pun. Pergumulan ini pun. Kesukaran ini pun. Kalau itu ujian dari Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Sehingga dari apa yang kita renungkan pada saat ini, iman dan penderitaan adalah hal yang sangat berkaitan erat. Ada banyak orang ingin bertumbuh dalam iman, tetapi dia skip penderitaan. Tidak mau menderita, tetapi ingin iman bertumbuh. Tetapi tentu kita harus mengakui bahwa dalam penderitaan banyak kali Tuhan meneguhkan iman seseorang. Karena itu dalam bacaan ini ketika Abraham dia membuktikan bahwa dalam penderitaan dia tidak meragukan bahwa Tuhan yang berjanji Tuhan akan menepati. Sebelumnya, Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan Ishak, dia tetap taat. Saat janji itu sudah digenapi, dia tetap taat. Bahkan saat Tuhan meminta Ishak dikurbankan, dia tetap taat kepada Tuhan. Sehingga ini yang sangat susah untuk dilakukan. Saat kita sementara menggumuli sesuatu, bisa jadi kita taat kepada Tuhan. Tetapi ada banyak orang ketika Tuhan memberikan jawaban atas segala hal yang dia doakan, dia gumuli. Dia berhenti untuk taat. Tapi mari kita seperti Abraham. Saat kita menggumuli sesuatu, masih ada di dalam doa bertekun di dalam ketaatan. Tapi saat doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan, berkat-berkat Tuhan sudah nyata, kita sudah nikmati, kiranya tetap taat dan setia kepada Tuhan. Allah sangat tahu kemampuan umatnya. Orang-orang yang dia uji, dia tahu kemampuannya. Sehingga dia tidak akan membiarkan
kita memikul beban itu sendiri. Memang dalam kehidupan ini ada beban-beban yang harus kita pikul. Apakah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, tapi juga dalam keluarga. Sebagai orang tua, ada beban yang harus dipikul. Tetapi kita mengingat apa yang kita baca, kita hayati pada saat ini. Ketika Abraham mau memberikan teladan kepada anaknya, bahwa ada juga beban yang harus dipikul oleh Ishak. Sehingga kita pun demikian. Sebagai orang tua, kita memikul beban yang harus menjadi tanggungan kita. Tetapi kalaupun ada beban yang harus ditanggung oleh anak-anak kita, tetap dalam keteladanan. Bawa mereka kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham dan Ishak. Abraham dia percaya kepada Tuhan Allah. Ishak dia percaya kepada bapaknya. Ada komunikasi yang baik. Mereka saling percaya. Begitupun dengan kita. Ketika kita memberikan teladan yang baik, apakah itu dalam keluarga, kemanapun kita pergi dan berada, ada kepercayaan di sana. Dan kita boleh menyaksikan bahwa guncangan hidup boleh keras, tetapi tidak goyah karena kita punya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, pujian, syukur, dan hormat kepadamu. Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Allah yang bertindak. Dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri bagi kami. Untuk mengikuti apa yang Engkau mau. Sehingga di hari yang baru ini, kiranya kami pun boleh berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Kalau beban kehidupan kami terasa berat, ada keyakinan iman bahwa Tuhan Allah memberikan pertolongan. Kau menjamah setiap hati, Engkau berikan sukacita. Dan kiranya selalu percaya akan kuasa Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Dan itulah yang boleh kami teladankan bagi orang lain. Kepadamu Bapa kami berserah, Engkau yang kami muliakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bila